Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin yang Allah muliakan, marilah kita memulai majelis ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita dijaga dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa kembali belajar, sehingga kita bisa kembali memenuhi tugas kita, kewajiban kita sebagai seorang hamba. Salah satu tugas kita adalah belajar agama. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim. Sebuah hadis yang dikeluarkan Al-Imam Ibnu Majah. Oleh karena itu, alangkah beruntungnya kita ketika di waktu yang berkah ini kita diberikan taufik untuk mengisinya dengan mengerjakan kewajiban. Dan jamaah yang Allah muliakan, jangan lupa bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang istimewa. Hari-hari ini adalah hari-hari di bulan Dzulqa'dah, bulan haji, dan sekaligus bulan haram, yang setiap amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dosa pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada Allah yang telah membuat kita, atau yang telah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa beribadah pada kesempatan kali ini. Dan rasa syukur itu semakin besar ketika kita diberikan kesempatan belajar dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi. Imam yang kita segani, kita hormati, dan kita cintai. Dan kita belajar dengan beliau melalui karya beliau yang berjudul Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang yang soleh. Dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat melalui buku ini. Amin ya rabbal alamin. Dan saudaraku yang Allah muliakan, kita kembali bersama bab kesabaran. Bab kesabaran. Dan hadis yang akan bersama kita pada kesempatan kali ini adalah hadis Usama bin Zaid. Hadis Usama bin Zaid yang menunjukkan profil Nabi kita SAW dalam menghadapi musibah. Hadirin yang semoga Allah muliakan, kita tahu bahwa Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi uswah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah, yang baik bagi kalian. Teladan. Sekali lagi, teladan. Jadi hadirin Allah muliakan, sebagaimana kita mengalami musibah, Rasul pun mengalami musibah. Bahkan di pertemuan yang lalu, rasa capek yang beliau rasakan, rasa letih yang beliau rasakan, dan rasa sakit, demam yang beliau rasakan itu seperti rasa sakit, demam, dan letih dua orang sekaligus dalam satu waktu. Lebih berat, lebih sulit,
dan lebih membebankan. Tapi itulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa mengajak kita dengan lisan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan dengan langkah nyata serta teladan yang baik. Nah, pada kesempatan kali ini kita kembali melihat profil tersebut dalam diri Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita awali dengan ucapan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, orang tua, keluarga, dan orang yang beliau cintai dan seluruh umat Islam dimanapun mereka berada. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, wa an Abi Zaid Usama bin Zaid bin Harithah maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, uhibbihi wa ibni hibbihi radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Abu Zaid. Abu Zaid itu kunyah dari seorang sahabat besar yang bernama Usama bin Zaid bin Harithah. Usama bin Zaid bin Harithah. Beliau hamba sahaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecintaan Rasul, dan anak dari sosok yang juga kecintaan Rasul. Jadi sangat dicintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ayahnya pun sangat dicintai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Usama bin Zaid. Usama bin Zaid bin Harithah. Dan ayah beliau sekali lagi Zaid bin Harithah. Dan ibu beliau, ibunya Usama siapa? Ada yang ingat? Iya, Ummu Aiman. Ummu Aiman, yang juga mengasuh Nabi SAW ketika Nabi SAW kecil. Jadi Usama bin Zaid itu punya dua orang tua yang benar-benar dekat dengan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya Zaid bin Harithah dan ibunya Ummu Aiman. Dan ini kembali menjelaskan kepada kita bahwa anak yang soleh itu sangat dipengaruhi oleh orang tua yang soleh dan soleha. Buah itu jatuh di dekat pohonnya. Walaupun tentu saja setiap kaidah ada pengecualian. Tapi jika kita ingin keturunan yang soleh, keturunan yang soleha, maka pastikan solehkan diri kita dan cari pasangan yang soleh atau soleha. Karena sekali lagi Usama bin Zaid ini salah satu contohnya. Ayahnya Zaid bin Harithah dan ibunya Ummu Aiman. Hadirin yang Allah muliakan. Dan Usama bin Zaid itu lahir di kota Mekah sebelum hijrah. Beliau tumbuh dalam agama Islam. Dan ayahnya kita tahu adalah di antara orang yang pertama kali masuk Islam. Lalu beliau berhijrah ke Madinah. Dan hadirin sekalian, Nabi mempercayakan pasukan untuk menghadapi Romawi kepada beliau. Dan uniknya beliau pada saat itu masih berusia 18 tahun. Dalam riwayat 18 tahun. Dan di pasukan tersebut ada nama-nama besar seperti Abu Bakar, Umar, dan lain-lain radhiyallahu ta'ala anhum. Bayangkan 18 tahun itu sudah dipercaya memimpin untuk berjuang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. 18 tahun. Kita 18 tahun ngapain jamaah sekalian? Atau anak-anak kita yang 18 tahun?
ada yang pakai mazhab rebahan, ada yang cuman kongko dan nongkrong, ada yang main game online. Usama bin Zaid 18 tahun sudah dipercaya memimpin pasukan radhiyallahu taala anhu atau radhiyallahu taala anhuma, Usama bin Zaid. Kenapa demikian? Tentu saja ini bukan proses instan. Ada sosok dua orang tua yang luar biasa. Ada sosok Nabi SAW. Karena kedua orang tuanya itu berada di lingkungan terdekat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang perlu kita camkan dan perlu kita renungkan. Hadirin yang Allah muliakan, dan Usama bin Zaid pernah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Inna Nabi SAW kana ya'khudhuni wal Hasan fayaqul Allahumma inni uhibbuhuma fa'ahibbahuma." Nabi SAW pernah mengambilku dan Hasan. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Ya Allah, aku mencintai mereka berdua. Aku mencintai Usama dan aku mencintai Hasan. Maka ya Allah, cintailah mereka berdua. Cintailah mereka berdua." Subhanallah. Langsung dari lisan Nabi SAW. Sebagian para ulama kan menyatakan al-ibrah laisat an tuhibba wa innama an tuhabba. Seringkali parameternya itu bukan pada saat engkau mencintai, tapi pada saat engkau dicintai. Kan begitu ya. Kita ngaku cinta kepada Nabi kita SAW. Yang lebih penting dari itu, Nabi cinta nggak sama Anda? Kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lebih penting dari itu, Allah cinta tidak sama kita? Karena kalau Allah cinta kepada kita, itu dipastikan cinta kita jujur dan benar. Dan kalau Allah nggak cinta kepada kita, maka cinta kita KW, cinta kita palsu. Dan setiap orang gampang mengklaim, saya cinta Allah, saya cinta Rasul, saya cinta orang soleh. Tapi benar nggak kita buktikan dengan langkah dan sikap kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Hadirin yang Allah muliakan, oleh karena itu profil yang ada bersama kita ini benar-benar dicintai oleh Rasulullah SAW. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha itu pernah menyatakan, "Ma yanbaghi li ahadin," tidak pantas bagi seseorang, tidak pantas bagi seseorang pun, "an yubghidha Usama," untuk membenci Usama bin Zaid. Gak pantas ada orang benci Usama. Ba'dama sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, setelah aku mendengar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam saat beliau bersabda, "Man kana yuhibbullaha wa rasulahu falyuhibba Usama." Barang siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya, maka ia harus mencintai Usama. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Jadi barang siapa mencintai Allah dan Rasulnya, maka ia harus mencintai Usama. Subhanallah. Jadi pertanyaannya, Anda cinta nggak sama Usama? Barang siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya, cintailah Usama. Makanya nggak heran kalau Umar radhiyallahu taala anhu benar-benar memuliakan Usama bin Zaid, memuliakan dan mengangkatnya. Dan setiap bertemu dengan Usama, Umar itu selalu mengucapkan, "Assalamu alayka ayyuhal amir wa rahmatullah." Assalamualaikum warahmatullah, wahai amir, wahai pemimpin. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ya bagaimana Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya, maka ia harus mencintai Usama. Para sahabat berusaha mencintai beliau dan memuliakan beliau.
Bayangkan, anak, budak itu dimuliakan. Anak hamba sahaya, dan beliau pun hamba sahaya, dimuliakan karena iman, karena ilmu. Iman itu mengangkat derajat seseorang, hadirin. Ini buktinya Usama bin Zaid. Maka barang siapa yang ingin memperjuangkan dirinya, mengangkat derajatnya, maka simaklah baik-baik ayat berikut ini. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Dan Usama bin Zaid wafat di tahun 54 di usia 75 tahun di saat era Muawiyah, akhir dari kekhilafahan Muawiyah. Itulah Usama bin Zaid, hadirin Allah muliakan. Usama bin Zaid, salah satu hamba sahaya dan anak dari hamba sahaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan. Berkata beliau, Arsalat bintun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna bani qad iqtudira fashhadna. Hadirin Allah muliakan, kata Usama bin Zaid bahwa ada salah satu anak perempuan Nabi SAW yang mengirim utusan ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam keterangan yang lain, anak perempuan Nabi SAW itu adalah Zainab. Mengabarkan bahwa putraku sedang menghadapi sakratul maut, maka datanglah kepada kami. Jadi Nabi SAW atau anak perempuan Nabi SAW mengirim utusan kepada ayahnya, kepada Nabi SAW, mengabarkan bahwa cucu beliau sedang sakit parah, sakratul maut. Maka beliau diharapkan untuk datang. Menyaksikan. Fa'arsala yuqri'us salama wa yaqul. Lalu Rasul SAW mengutus utusan untuk menyampaikan salam dan berpesan. Dan pesan beliau adalah beberapa kalimat. Jadi Nabi SAW kirim balik utusan, mengucapkan salam dan memberikan pesan. Apa pesannya? Inna lillahi ma akhadha walahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Hadirin yang Allah muliakan, pesan itu berarti adalah pesan kesabaran. Pesan kesabaran. Inna lillahi ma akhadha. Sesungguhnya apa yang Allah ambil itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan apa yang Allah berikan juga milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau semua milik Allah, apa yang Allah ambil dari engkau itu milik Allah. Dan apa yang Allah berikan kepada engkau itu pun milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana mungkin engkau atau kita tidak rela dengan musibah ini? Marah, kesel dengan kondisi ini. Hadirin yang Allah muliakan, sebuah kalimat oleh Nabi, dikasih pesan dan diajarkan kalimat innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Sesungguhnya yang Allah ambil itu milik Allah, bukan milik kita. Jadi apa yang Allah ambil itu milik Allah loh. Dan yang Allah berikan itu, yang kita punya detik ini, itu semata-mata juga milik Allah. Dan inilah selaras dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini semua milik Allah. Dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi hadirin sekalian, apa yang Allah ambil dari kita, sejatinya Allah hanya mengambil apa yang menjadi miliknya. Dan apa yang Allah berikan kepada kita, itu sebenarnya miliknya. Allah titipkan, Allah kasih amanat bagi kita, kepada kita. Jadi Nabi SAW mengingatkan hal tersebut. Lalu Nabi mengatakan, wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Dan sesuatu yang Allah berikan itu kepada kita, itu ada batas waktunya. Ada batas waktunya. Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd misalnya ayat 8, wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Dan segala sesuatu di sisinya itu ada waktunya. Ada durasinya. Bimiqdar. Ada waktunya. Ada porsinya. Jadi nggak dikasih bebas gitu, nggak ada waktunya. Ada waktunya. Dan juga kan masih ingat firman Allah dalam surat Yunus ayat 49, Allah berfirman, likulli ummatin ajal. Di setiap umat itu ada ajalnya masing-masing. Setiap kita itu ada ajalnya masing-masing. Idza jaa ajaluhum. Dan apabila ajal mereka telah datang, fala yastakhiruna sa'ah. Maka mereka tidak bisa untuk menunda walaupun sesaat saja. Gak bisa menunda. 5 menit deh, gak bisa. Sesaat gak bisa. Wala yastaqdimun. Dan tidak bisa dicepatkan. Gak bisa dicepatkan. Walaupun sesaat saja. Semua ada timing, semua ada waktunya. Semua ada waktunya, hadirin yang Allah muliakan. Lalu Nabi mengatakan, melalui pesan itu, beliau menyatakan, faltasbir wal tahtasib, maka bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat hadirin yang Allah muliakan, lagi-lagi Nabi kita SAW menjelaskan kepada kita bahwa obat dari musibah itu adalah iman dan tauhid. Iman dan tauhid. Lihat, putri beliau ajak untuk kembali menyelami konsep iman dan tauhid. Innalillahi ma akhadha. Sesungguhnya yang Allah ambil itu milik Allah. Ini milik Allah. Al-Mulk. Bukankah ini tauhid asma wa sifat? Bukankah ini tauhid rububiyah? Ketika anak kita meninggal, siapa yang ambil anak tersebut? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah itu tentang perbuatan Allah? Lalu kenapa Allah ambil? Ya punya Allah, jamaah. Punya Allah. Allah punya hak untuk itu.
maka hati jadi tenang, karena ternyata yang diambil bukan punya kita, gitu ya. Yang membuat kita sebel, kesal, marah itu ketika kita merasa punya kita diambil pihak lain. Makanya kan hadirin yang Allah muliakan, ketika ada acara di rumah kita, lalu atau ketika ada acara di lingkungan kita, lalu mobil di depan rumah kita itu diambil orang, dimalingin orang, dan mobil itu bukan punya kita, kita nggak akan kesel, marah, emosi, dan ngamuk hadirin. Kenapa? Bukan punya saya, Ustadz. Bukan punya saya. Itu punya tamu sebelah. Maka sekali lagi, innalillahi ma akhwadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Sesungguhnya yang Allah ambil itu milik Allah, dan yang Allah beri pun itu milik Allah, dan ada waktunya, ada durasinya. Jadi ketika Allah kasih sesuatu itu nggak selama-lamanya. Dunia ini fana, jemaah. Ada waktunya. Begitu waktunya habis, diambil. Jadi pemberian dan pengambilan itu sesuai dengan durasi. Likulli ummatin ajal wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Begitu waktunya habis, ya diambil. Maka begitu diambil, sabar, kata Nabi SAW. Sabar. Dan wal tahtasib, dan mintalah, berharaplah pahala dari Allah. Berharaplah pahala. Jadi bukan hanya sabar aja, berharap pahala. Rasa sakit yang menyayat itu kita harapkan melahirkan pahala dan berbuah pahala dan ganjaran buat kita. Itu yang diajarkan Nabi SAW. Apa yang terjadi jamaah setelah pesan itu sampai atau diberikan Nabi SAW kepada putri beliau? Fa'arsalat ilaihi tuqsimu alaihi liyatiyannaha. Ternyata putrinya kirim utusan lagi, jamaah. Kirim utusan kembali. Jadi tidak cukup dengan itu, putri Nabi SAW mengirim utusan lagi ke beliau, ke ayahnya, sambil bersumpah memohon Nabi SAW untuk hadir langsung dan datang langsung, gitu. Jadi putrinya mengirim utusan dan membawakan pesan bahwa beliau bersumpah meminta agar Rasul SAW hadir langsung. Maka hadirin yang Allah muliakan, Nabi SAW ketika melihat kondisi sudah demikian, faqama ma'ahu Sa'ad bin Ubadah, maka beliau bangkit dan beliau menuju kediaman putrinya atau tempat putrinya, dan beliau pergi ke sana bersama Sa'ad bin Ubadah, lalu Mu'adz bin Jabal, Sa'ad bin Ubadah, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Thabit, warijalun radhiyallahu anhum, dan beberapa orang laki-laki pada saat itu. Jadi jalan, nggak sendirian, datang ada rombongan beberapa orang. Begitu sampai farufi'a ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam as-sabi fa'aq'adahu fi hijrihi. Hadirin Allah muliakan, setelah beliau tiba di rumah putri beliau, maka cucu beliau diberikan kepada beliau, dan beliau dudukkan di pangkuannya sallallahu alaihi wasallam. Jadi cucunya diambil terus didudukkan di pangkuannya, dan pada saat itu wa nafsuhu taqaqa, dan pada saat itu nafas cucu beliau sudah tersendat-sendat. Lihat hadirin yang Allah muliakan, ini cucu loh,
fafadat aina, fafadat aina, maka Nabi SAW pun menangis. Nabi SAW pun menangis. Kakek mana yang gak sedih ngelihat cucunya dalam kondisi seperti itu? Kakek mana yang gak sayang ketika melihat wajah cucunya kesulitan untuk bernafas? Kesulitan untuk bernafas. Coba kita yang sudah jadi kakek, sudah jadi nenek, coba renungkan. Bayangkan wajah cucu kita, dan cucu kita yang sangat kita banggakan dan sayangi itu lagi tersendat, susah nafas. Begitu hadirin. Kondisinya kepayahan. Kondisinya kepayahan. Hadirin yang Allah muliakan, maka Nabi pun menangis. Nabi SAW menangis. Fafadat aina. Beliau meneteskan air mata yang membasahi pipi beliau. Nabi rahmah. Faqala Sa'ad. Maka Sa'ad bin Ubadah itu terkejut ketika melihat nabinya SAW menangis dan bertanya, ya Rasulullah, ma hadha? Wahai Rasulullah, apa ini? Kok engkau menangis? Kaget sahabat jemaah. Kenapa demikian? Karena bukankah Rasulullah SAW di benak mereka selama ini mengajarkan tentang kesabaran? Di benak mereka selama ini Rasulullah SAW mengajarkan tentang menerima takdir. Nabi SAW adalah orang yang paling sabar. Maka Sa'ad bin Ubadah, salah satu tokoh Khazraj ini, itu bertanya, kok bisa engkau nangis ya Rasul? Beliau pikir Nabi SAW nangis itu karena nggak terima terhadap takdir, drop ketika menghadapi takdir. Makanya beliau bertanya, kok bisa engkau nangis ya Rasul? Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, hadhihi rahmatun ja'alaha Allah Ta'ala fi qulubi ibadihi. Saat air mata ini adalah air mata rahmah. Ini kasih sayang yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya. Fi qulubi man sya'a min ibadihi, dalam riwayat di dalam hati orang-orang yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama, dan sesungguhnya yang Allah sayangi dan rahmati dari hamba-hambanya hanyalah ar-ruhama, orang yang penyayang dan bisa mengungkapkan dan mengekspresikan kasih sayangnya. Itu yang Allah sayangi dan rahmati. Hadirin yang Allah muliakan, ada pelajaran yang sangat berharga bagi kita yang diperlihatkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata para ulama jamaah, Nabi SAW mengajarkan kita pentingnya menghibur, mensupport, mendukung orang yang sedang tertimpa musibah, sedang sedih, sedang down. Tentu saja sesuai dengan kemampuan kita.
Karena kita nggak bisa menghibur semua orang yang sedang sedih pada hari ini. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Hadirin Allah muliakan. Menghibur orang yang sedang sedih, sedang terpuruk, adalah salah satu sunnah Nabi SAW. Lihat Nabi SAW. Beliau kirim utusan untuk mengingatkan agar bersabar dan mengharapkan pahala dan membaca doa di atas innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma faltasbiru wal tahtasib. Lalu beliau datang langsung ketika diminta untuk datang langsung untuk memberikan dukungan, untuk memberikan hiburan, muasah. Itu penting. Bahkan kata para ulama, hadirin, bahwa wa ala qadril imani takunu hadhil muasah, bahwa semangat orang dalam menghibur saudaranya yang lagi sedih, yang lagi kesusahan, yang lagi kesulitan, itu sesuai dengan kadar iman seseorang. Allahu Akbar. Itu dijelaskan sebagian para ulama. Jadi semangat kita untuk menghibur saudara kita yang lagi sedih, yang lagi berduka, yang lagi drop, itu sesuai dengan kadar keimanan kita. Fakullama dha'ufal iman dha'ufatil muasah. Dan kalau iman seseorang itu lemah, semangat untuk menghibur saudaranya pun juga lemah. Nggak semangat hibur, dia sibuk sama dirinya sendiri. Wa kullama qawiyal qawiyat. Dan setiap kali iman itu kuat, maka dia punya semangat yang kuat untuk menghibur saudaranya, untuk mensupport saudaranya. Dan Nabi SAW adalah sosok yang paling semangat menghibur umatnya. Kenapa? Karena iman beliau paling tinggi. Iman beliau paling tinggi. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu taala Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, inna wallahi qad sahibna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fis safari wal hadar. Kami ini, atau sungguh kami demi Allah telah menemani dan mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berada atau ketika sedang safar dan ketika sedang di dalam kondisi mukim. Kita nemenin Nabi SAW di Mekah, di Madinah, dan ketika safar gitu loh, kata Utsman bin Affan. Dan kata Utsman, wa kana ya'udu mardana wa yatabi janaizana. Nabi itu suka menjenguk orang sakit dan mengantar jenazah ke kubur. Lalu Nabi SAW berjuang bersama kami. Wa yuwasina bil qalil wal katsir. Dan Nabi SAW itu suka menghibur, baik sedikit maupun banyak. Yang penting dihibur sama Nabi. Jadi Nabi itu sosok yang seneng banget menghibur orang. Hobinya tuh menghibur orang, mensupport orang, mendukung orang, membuat orang tuh bangkit lagi, nggak jatuh dalam keterpurukan. Makanya kalau Nabi marah, kalau mungkin Nabi terlihat tegas dan marah seperti kepada Usama, Usama dimarahin, itu semata-mata untuk mengedukasi dan sayang, bukan karena benci. Karena Nabi SAW sangat ingin sahabatnya tuh maju. Nabi SAW tuh ingin sahabatnya berkembang dan bangkit dari keterpurukan, semangat lagi, punya motivasi. Itu Nabi kita SAW. Jadi itu tadi, semangat kita menghibur, memotivasi, mengangkat moral saudara kita, itu tergantung kadar iman kita. Kalau kadar iman kita tinggi, kita semangat dalam mensupport, menasehati, dan menghibur saudara kita yang lain. Tapi kalau iman kita drop, iman kita lemah, maka kita pun juga malas dalam menghibur saudara kita atau mensupport saudara kita. Ini camkan baik-baik.
Jadi ulama mengatakan sekali lagi, kalau kita punya mental menghibur, mendukung, mengangkat moral saudara kita, ketika saudara kita lagi pesimis, lagi aduh kayaknya aku memang gak bakat jadi orang baik deh, kita angkat, kita buat kita kuatkan dia. Kritik tetap kritik, kasih masukan, tapi membangun. Kasih tahu dia salah di sini, dia salah di sini, terus habis itu angkat lagi, angkat lagi, angkat lagi. Itulah sunnah Nabi SAW. Dan begitu dikritik, dijatuhin. Ya, Anda mau sahabat Anda bangkit dan menjadi lebih baik, atau ingin membenamkan dan mengubur dia? Kalau mau menjatuhkan ya begitu, sebutkan kesalahannya lalu hancurkan dia, jatuhkan dia, dibilang dia nggak punya bakat segala macam. Tapi kalau kita memang punya iman yang kuat, kita akan kritik karena kita sayang sama dia, kita nggak ingin dia jatuh dalam keterpurukan. Kita ingin dia tahu kesalahannya apa. Saya kan wajar ya kalau habis orang dikritik tuh merasa ciut, aduh aku salah lagi nih, gue salah terus, atau aku melakukan kesalahan lagi, angkat lagi dia. Masalah biasa, harus semangat lagi, berjuang lagi, sehingga dia berhasil sampai pada titik yang indah, titik yang bagus, titik yang tinggi dalam kualitas hidupnya, iman dan ketakwaannya. Dan itu yang dilakukan Nabi SAW. Dan caranya macam-macam, bisa datang langsung seperti Nabi SAW. Dan hadis ini menunjukkan sekali lagi, manusia itu memang butuh kehadiran manusia, apalagi sosok soleh atau bertakwa seperti Nabi SAW, pemimpinnya ahli takwa. Makanya kan, dan ini penting ya mas kalian, itu hiburan tersendiri, dekat dengan sosok atau dekat dengan individu yang soleh, yang takwa, itu merupakan dukungan, hiburan yang gak ada duanya. Karena manusia setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membutuhkan manusia yang lain. Kita tahu ulama sendiri mengatakan bahwa manusia itu makhluk sosial. Dan jelaskan Syekh Saleh Al-Utsaimin dan lain-lain, manusia itu makhluk sosial. Setelah dia butuh sama Allah, lalu dia butuh kehadiran yang lain. Ya makanya ada pernikahan. Makanya Nabi menjalin persaudaraan antara muhajirin dan ansor. Nabi mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, itu konsep persaudaraan. Hadirin yang Allah muliakan. Makanya hanya menyampaikan pesan aja tidak dirasa cukup oleh putri Nabi SAW. Beliau kembali meminta ayahnya datang. Kehadiran ayah dibutuhkan. Kehadiran sosok dibutuhkan. Kehadiran personnya dibutuhkan. Dan beda. Makanya Ibnu Qayyim kan mengatakan, aku tuh kalau banyak masalah berat-berat, itu aku datang ke tempat guruku, Syekhul Islam. Itu belum curhat, belum konsul, belum tanya, hanya melihat wajah guruku saja, itu udah plong, subhanallah, udah tenang hati, udah kayak bahagia. Itu keberkahan yang dimiliki orang-orang soleh. Jadi belum konsultasi, jadi anon punya masalah begini, nggak, baru ketemu, disenyumin, lalu disapa, kayak ya Allah teduh banget, langsung gitu. Itu kayak air di tengah Sahara. Makanya sekali lagi putri Nabi minta, ya Allah tolong datang ke sini, tolong datang. Kedatangan itu penting. Kedatangan itu penting. Makanya orang, kenapa sih kan sekarang udah bisa WA, bisa segala macam. Oh beda, manusia adalah manusia. Ini buktinya. Tolong datang. Putri Nabi SAW minta tolong ayahnya datang. Penting. Makanya setelah Nabi datang, apa yang beliau lakukan? Beliau ambil cucunya, beliau dudukkan di pangkuannya. Manusia itu harus ada sentuhan, harus ada kedekatan dengan yang lain. Setelah
dekat sama Allah Subhanahu wa taala, barulah hidupnya sempurna secara manusia. Lalu yang terakhir, hadirin yang Allah muliakan, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa nangis itu penting. Nangis itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan nangis dalam konteks seperti ini, seperti Nabi SAW dengan cucu beliau, atau kita ketika kehilangan orang yang kita cintai dan sayangi, atau konteks yang sama, itu adalah sunnah Nabi SAW. Makanya Nabi SAW mengatakan, ketika saat terkejut, apa kata Nabi SAW? Beliau menyampaikan, hadhihi rahmah ja'alaha Allahu ta'ala fi qulubi ibadihi. Ini adalah rahmat. Air mata ini air mata rahmat yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya. Bahkan dalam riwayat yang lain, hati hamba-hambanya yang Allah pilih. Allah pilih, Allah inginkan. Jadi nggak semua orang dikasih hati yang lembut, yang bisa meneteskan air mata. Ada banyak orang hatinya keras, hadirin, nggak bisa nangis. Dan itu nggak bagus. Nabi nangis, Nabi manusia yang paling berani, Nabi sosok yang paling laki banget tuh Nabi SAW. Nabi SAW. Dewasa, matang, paling sabar, paling ridho, paling mencintai Allah Subhanahu wa taala, paling bernyali, paling berani. Dan sudah terbukti dengan perjuangan-perjuangan beliau dan peperangan-peperangan beliau. Lalu beliau menangis. Menangis itu rahmat, itu kasih sayang. Bahkan itulah cara kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Innama yarhamullahu min ibadihi rahama. Sesungguhnya yang Allah sayangi dari hamba-hambanya adalah hamba-hambanya penyayang dan bisa mengungkapkan kasih sayangnya. Hadirin yang Allah muliakan. Dan ini bukan tentang tidak sabar terhadap takdir. Ini bukan tentang tidak ridho terhadap takdir. Ini tentang rahmat dan kelembutan hati. Itu dijelaskan Al-Hafidh Ibnu Hajar. Ini tentang riqqatul qalb, kelembutan hati seseorang. Dan sebaliknya, orang yang gak nangis atau gak bisa nangis dalam kondisi-kondisi seperti ini indikasi hatinya keras. Allahu Akbar. Hatinya keras. Bukan bagus, bukan sabar, bukan ridho, hatinya keras. Itu momen terbalik dijelaskan para ulama. Ini bukan tentang tidak sabar, ini bukan tentang tidak ridho, ini bukan tentang tidak rela. Ini ekspresi kasih sayang. Ini sabda Nabi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayangi yang berada di atas langit sana. Sayangilah yang ada di bumi, niscaya Allah akan sayang kepada kalian. Salah satu bentuk kasih sayang adalah ketika sahabat kita, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, pasangan kita sakit atau menderita, atau kita menangis. Makanya yang menarik adalah ucapan sebagian para ulama seperti Syekh Ibrahim Ruhaili. Kata beliau, kalau Nabi menangis dalam kondisi-kondisi seperti ini, maka yang aib yang tidak menangis. Karena kalau tidak menangis adalah bukti kesabaran, berarti Anda mengatakan Nabi SAW tidak sabar.
Makanya hadiskan ketika Ibrahim wafat, Nabi menangis dan ditanya oleh Abdurrahman bin Auf, lagi-lagi para sahabat kaget waktu itu. Wa anta ya Rasulullah, engkau menangis ya Rasulullah? Lalu apa jawab Nabi SAW? Lagi-lagi Nabi katakan, iya Ibn Auf, innaha rahmah. Wahai Abdurrahman bin Auf, ini rahmat, ini kasih sayang. Thumma atba'aha bi ukhra. Lalu Nabi biarkan air mata beliau menetes dan menetes. Lalu beliau bersabda begini, innal aina tadma'. Sesungguhnya mata meneteskan air matanya. Wal qalba yahzan. Dan hati sedih sekali. Wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Illa ma yarda rabbuna. Dan kita tidak akan mengucapkan sesuatu kata dan kalimat pun kecuali yang diridhoi oleh Allah. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Dan kami benar-benar sedih dengan perpisahan dengan engkau wahai Ibrahim. Hadis sahih diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Jadi sekali lagi ini pelajaran. Mata menangis, hati sedih, tapi tidak ada satupun ungkapan dan ucapan yang mencederai tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya mengucapkan kalimat yang diridhoi oleh Allah, hanya mengucapkan kalimat atau bersikap yang diridhoi oleh. Jadi nggak teriak-teriak, nggak marah-marah, nggak histeris, enggak. Ini air mata rahmat, air mata rahmat, air mata yang menunjukkan hati kita lembut dan kita menyayangi sesama. Karena salah satu syarat mendapatkan kasih sayang Allah adalah menyayangi sesama. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, kata Nabi SAW. Sayangilah yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayangi Allah yang berada di atas langit. Hadirin yang Allah muliakan, maka kata para ulama, kata Syekh Ibrahim Ruhaili hafizahullah ta'ala, PR kita memang tidak mudah. Kenapa demikian? Karena dalam kondisi musibah seperti ini, ternyata kita harus mengamalkan lebih dari satu amalan hati. Itu menjadi tantangan, itu challengingnya. Itu membuat banyak orang gagal. Mengamalkan satu amalan hati aja udah susah banget. Ketika dalam kondisi musibah seperti ini, Nabi memperlihatkan bagaimana seorang muslim harus mengamalkan lebih dari satu amalan hati. Lebih dari satu amalan hati. Mengamalkan apa? Sabar. Tetap menahan diri agar tetap menerima takdir, agar tetap beriman kepada takdir. Lalu ridho terhadap takdir, itu amalan hati juga. Lalu kasih sayang dengan menangis, tapi bukan karena penolakan terhadap takdir, bukan karena tidak terima terhadap takdir, tapi kata para ulama, kasih sayang. Jadi di waktu yang sama ada kesabaran, ada ridho misalnya, lalu ada kasih sayang. Itu bukan hal mudah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, miss dari sebagian pihak adalah berpikir bahwa yang diperintahkan hanya sabar saja. Dan salah satu cara bersabar kita menahan air mata kita. Lu enggak, tumpahkan air mata Anda. Nabi menangis, beliau paling berani. Beliau sudah berhadapan dengan musuh di berbagai macam peperangan. Ini bukan tentang cengeng. Cowok masa nangis? Anda meragukan kelaki-lakian Nabi SAW. Anda meragukan kemaskulinan Nabi SAW. Anda pernah ikut perang apa, hadirin? Atau kita pernah berjuang apa? Nabi SAW, Badar, Uhud, Khandaq, dan seterusnya. Justru yang tidak menangis dalam kondisi seperti ini, itu menunjukkan hatinya keras dan tidak punya sifat kasih sayang kepada sesama, dan dikhawatirkan Allah tidak sayang kepada dia. Innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Sesungguhnya yang Allah sayangi dan rahmati hanyalah orang
yang penuh kasih sayang dan mampu mengungkapkan kasih sayang tersebut. Penuh kasih sayang dan mampu mengungkapkan kasih sayang itu. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Semoga kita bisa mengamalkan pelajaran kali ini. Nabi menangis, tapi bukan karena tidak sabar dan tidak ridho, tapi karena beliau adalah manusia yang paling sayang kepada sesama. Bil mu'minina raufur rahim. Nabi sangat sayang dan penyantun kepada orang-orang yang beriman. Surat At-Taubah ayat 128. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.